Yang pertama, semua ulama kita bersepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya kurban itu disyariatkan. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan kesepakatan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Begitu pula dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Mereka berdua menukilkan atau membawakan kesepakatan semua ulama bahwasanya kurban itu disyariatkan. Apa arti disyariatkan? Diperintahkan. Tetapi yang mereka berbeda pendapat adalah perintah kurban itu tahapannya seperti apa. Kebanyakan ulama mengatakan perintah kurban itu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai pada tahapan wajib. Bagi yang mampu, menurut kebanyakan ulama, perintah kurban itu sunnah muakkadah. Dan ini dia pendapat dari 3 mazhab. Pendapatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mereka mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Baik. Adapun mazhab Hanafi mengatakan wajib bagi yang mampu. Artinya menurut mazhab Hanafi, kalau ada orang mampu, dia mampu berkorban kemudian tidak berkorban, berdosa atau tidak? Berdosa, karena mazhab Hanafi mengatakan wajib, berdosa. Ya. Lalu mana dari dua pendapat ini yang benar, jamaah sekalian? Wallahu a'lam, yang benar adalah pelungguh berkorban, itu yang benar. Mau dia sunnah, mau dia wajib, berkurban kalau memang mampu, itu yang benar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Quran bil Quran. Beliau mengatakan bahwasanya dua pendapat ini sulit untuk kita pilih salah satunya, mau mengatakan wajib atau sunnah. Maka saran saya, kata beliau, saran saya adalah yang mampu silahkan berkorban. Kalau ternyata sunnah, dapat pahala sunnah. Kalau ternyata wajib, berarti dia lepas dari dosa. Baik. Adapun tentang fikih kurban, ya, maka ada dua yang ingin kita sampaikan di sini. Ada dua saja. Yang pertama, syarat sah kurban, dan yang kedua, penyempurna kurban. Ada dua. Kita punya papan di sini, ya. Baik. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah syarat sah kurban. Ya. Mudah-mudahan tulisan saya bisa antum baca, ya. Syarat sah kurban. Baik. Syarat sahnya. Apa arti syarat sah? Syarat sah itu artinya kalau seandainya tidak terpenuhi maka dia tidak sah. Ya, kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Syarat sah kurban itu ada 5. Syarat sah kurban ada 5. Baik. Tetapi yang 5 ini sebenarnya 3. Syarat sah kurban itu ada 5. Sebenarnya yang 5 ini berapa? 3. Yang pertama, berkaitan dengan hewan kurban. Hewan kurban. Syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, berkaitan dengan pemilik kurban. Pemilik kurban. Baik. Sedangkan yang ketiga, berkaitan dengan waktu kurban. Waktu penyembelihan. Penyembelihan kurban. Ini dia 3 syarat sah kurban. Dan yang 3 ini kalau dijabarkan menjadi berapa tadi? 5. Menjadi 5. Karena syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban itu ada 3. Sedangkan yang berkaitan dengan pemilik kurban 1. Berapa jumlahnya? 4. Yang berkaitan dengan waktu kurban 1. Berarti 5. Ya, nggak bisa saya pakai ini aja. Ini kemana ini?
Oh, yang ini dalam aja nih. Oh, baik. Adapun yang berkaitan dengan hewan kurban ada 3. Yang pertama, jenis. Yang kedua, umur. Yang ketiga, keselamatan. Itu dia. Syarat sah yang pertama berkaitan dengan hewan kurban, jenisnya. Jenisnya menurut kesepakatan ulama harus dari binatang ternak. Binatang ternak. Ya, tidak ada perbedaan pendapat tentang itu. Sepakat ulama harus dari apa? Binatang ternak. Dan yang dimaksud binatang ternak di sini hanya 4. Karena ternak kita itu banyak. Ada yang ternak ayam, ada yang ternak bebek, bahkan ada yang ternak kecial. Ya, bau. Karena kalau kita mengatakan hewan ternak, bagi orang Indonesia ternak itu terlalu banyak. Bahkan dulu pernah saya sampaikan masalah ini, ada seorang jamaah ngotot dia. Masa kuda tidak boleh? Disumbawa orang ternak kuda, kata dia. Ngotot. Makanya jenisnya itu harus hewan ternak, dan hewan ternak yang dimaksud di sini ada 4. Hewan ternak yang dimaksud di sini ada 4. Yang pertama, unta. Unta dengan semua jenisnya. Ya, unta dengan semua jenisnya. Karena unta itu berjenis-jenis. Ada unta yang satu punuknya, bongkornya itu satu begini. Ada unta yang 2. Itu jenisnya beda itu. Dua-duanya boleh. Apapun jenisnya, yang penting unta. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, sapi dengan semua jenisnya. Sapi bagong, ya. Sapi apa? Sapi jama, sapi apapun, yang penting sapi. Dan termasuk jenis sapi adalah jamus, yaitu kerbau. Menurut kesepakatan ulama, kerbau masuk dalam kategori sapi. Sehingga bau dan korban ngadu kebo. Bau. Apa bahasa ngadu kebo? Kau. Nah. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Apapun jenis kambingnya, kambing kacang, kambing Jawa, kambing Etawa, kambing apapun itu, yang penting kambing. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah ad-dha'n, yaitu kibas atau domba. Kibas atau domba. Ya, pada ke bebek kaca domba beda. Itu dia dari segi jenis. Ya, jenisnya itu harus apa? Binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud di sini berapa tadi? 4. Si pertama unta. Yang kedua sapi. Termasuk sapi itu apa? Kerbau. Yang ketiga kambing apapun jenisnya. Dan yang keempat domba atau kibas. Ya. Ini yang disepakati oleh ulama. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, apabila misalkan ada seekor sapi selingkuh dengan kuda. Ya, sapi ini selingkuh, berbuat serong dengan kuda, melahirkan seorang anak belasteran sapi campur kuda. Anaknya nggak boleh dijadikan hewan kurban karena dia tidak murni lagi binatang ternak. Nggak boleh. Baik, nggak murni. Harus murni. Bapaknya itu binatang ternak, ibunya juga binatang ternak. Kalau bapaknya saja binatang ternak, ibunya orang asing, nggak boleh. Baik. Surut kata Ibnu Qudamah. Ini ijma'. Di antara yang menukilkan kesepakatan ini Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Ibnu Munzir juga, dan yang lainnya. Ini dia syarat sah yang pertama berkaitan dengan hewan kurban. Syarat sah yang kedua berkaitan dengan umur. Ya. Yaitu harus musinnah, harus berumur hewan kurbannya itu. Dan masing-masing hewan kurban dari segi umur beda-beda. Adapun unta dikatakan berumur kalau sudah berapa tahun? 5 tahun. Kalau unta itu 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Kalau ada unta umurnya 4 tahun 10 bulan, berarti
tinggal 2 bulan lagi dia 5 tahun. 4 tahun 10 bulan. Sah jadi hewan kurban? Tidak sah. Karena minimalnya paling kurangnya itu 5 tahun untuk unta. 5 tahun. Baik. Adapun untuk sapi jamaah sekalian berapa? Berapa? 3 atau 2? Seriusan? 3 atau 2? 2 tahun paling kurang. 2 tahun ke atas. 3 tahun boleh tidak sapi? Boleh, jelas. 4 tahun? Boleh. 2 tahun minimal. 1 tahun setengah? Dede. Jangan, tidak sah. Ini untuk sapi. Termasuk juga kerbau, karena kerbau itu bagian daripada sapi. Ya, dan ini ijma' para ulama, sepakat ulama jamus minal baqar, bahwasanya kaum itu bagian daripada sapi. Sehingga apa hukum yang berlaku pada sapi berlaku juga pada kerbau. Baik, kambing jamak, kambing Jawa, kambing kacang berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Kambing etawa ke, kambing kacang ke, kambing jamak ke 1 tahun. 1 tahun. Minimal paling kurang. Boleh tidak kambingnya 2 tahun? Boleh. Boleh tidak kambingnya 10 bulan? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu kibas. Kalau kibas paling kurang berapa? 6 bulan. Kalau kibas 6 bulan. Baik. Karena ida milih ngurban kibas misalkan, boleh kalau kibas itu berapa bulan? 6 bulan. Baik. Itu dia dari segi umur, dan ini syarat sah ini. Bukan main-main, syarat sah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan hewan kurban, syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban, keselamatan. Apa maksudnya keselamatan? Keselamatan dari 4 cacat. 4 cacat. Yang 4 ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama, matanya rusak sebelah, jelas rusaknya. Matanya rusak sebelah. Dia tahu begitu, tidak bisa melihat sama sekali matanya, tidak bisa melihat sebelah. Bagaimana kalau buta dua-duanya? Apa lagi? Apa lagi? Baik. Kalau seandainya sebelah saja buta matanya, tidak sah jadi hewan kurban. Maka dia harus selamat dari rusak mata sebelah. Kemudian yang kedua, kakinya pincang, jelas pincangnya. Jelas pincangnya, tempang. Baik. Ukuran pincang yang jelas kata para ulama, kalau dia berjalan bersama rombongannya selalu ketinggalan jauh. Ya. Misalkan ada kambing pincang, dia jalan sama-sama rombongan kambing selalu ketinggalan jauh. Baik. Maka ini pincangnya jelas, tidak boleh dijadikan hewan kurban meskipun dia gemuk. Perhatikan ini. Ya. Kemarin ada seorang jamaah dari Sembalun nanya, ada sapi, masya Allah gemuk sekali, dagingnya banyak, tapi pincang. Pincang luar biasa pincangnya kata beliau, sampai-sampai kalau berdiri jatuh. Nah, tapi dagingnya banyak. Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ya, kalau ada yang membantah mengatakan, bukankah kita ngorban itu nanti sedekah daging? Kenapa nggak boleh? Itulah dia aturan agama. Itulah dia aturan agama. Ibadah kurban ini bukan hanya kita ngorban, tapi ibadah kurban ini mengajarkan kita bagaimana tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian yang ketiga, sakit, jelas sakitnya. Itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sakit, jelas sakitnya. Mana dia tandanya dia sakit, jelas sakitnya? Tidak mau makan, tidak mau makan. Begitu pula kalau dia sakit kulit, korengan sapinya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sakit kulit, maka itu mempengaruhi dagingnya. Baik. Sedangkan yang keempat, hewan kurban harus selamat dari yang keempat ini. Apa itu? Wal kasiratul lati la tungki, terlalu kurus sampai darah sumsumna. Tolak dayang doang selakunya. Ya. Jadi nggak ada ininya.
Baik, terlalu kurus, maka itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah, ini dia para jemaah sekalian, 3 syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban. Si pertama jenis. Apa jenisnya? Binatang ternak. Si kedua umur. Ya. Umurnya berapa tadi? Lamun onta 5 tahun paling kurang. Lamun sapi 2 tahun paling kurang. Lamun kambing biasa 1 tahun paling kurang. Kalau domba atau kibas 6 bulan. Kemudian selamat dari cacat. Yang dimaksud dengan cacat di sini 4 cacat. 4 cacat. Karena kalau yang 4 ini ada, salah satunya dinasah. Si pertama, matanya itu harus selamat, tidak boleh buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Yang kedua, tidak boleh pincang, apalagi sampai putus kakinya. Yang ketiga, tidak boleh sakit dengan sakit yang terlalu jelas sampai di penyembangan, atau seperti penyakit kemarin itu apa namanya? PKM atau PMK? PMK. Baik. PMK. Baik. Kemudian yang keempat, terlalu kurus sampai tidak ada sumsumnya. Kurus, tidak ada sumsumnya. Baik, itu dia. Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram Syarh Bulughul Maram ketika menjelaskan 4 cacat ini, apa kata beliau? Kenapa 4 cacat ini kalau ada maka tidak sah hewan kurban? Karena orang yang berkorban sedangkan ada yang 4 cacat ini pada hewan kurbannya, atau ada salah satu dari cacat ini pada hewan kurbannya, bahwa kal mustahzi bi syara'illah, seperti dia sedang mempermainkan syariat Allah. Seperti dia sedang mempermainkan syariat Allah. Ya subhanallah jemaah sekalian. Ya. Allah kasih harta. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadis qudsi, inna anzalnal mala liiqamatis salati wa ita'iz zakat. Kami menurunkan harta itu, tujuannya apa? Apa tujuan Allah nyari kita harta? Untuk supaya ditegakkan salat, dikeluarkan zakat. Maksudnya untuk ibadah. Dan kurban ini ibadah atau tidak? Ibadah. Oleh karena itu keluarkan harta terbaik kita. Baik. Ini dia yang berkaitan dengan hewan kurban. Yang kedua, syarat sah yang berkaitan dengan pemilik kurban. Syarat sah yang berkaitan dengan pemilik kurban. Baik. Kalau kambing atau domba, berapa paling banyak pemiliknya? Berapa? 1. Sikit dengar. Singepi sikit dengar. Kambing ataupun domba. Ijma' sepakat ulama. Kalau ada seandainya 10 orang patungan beli 1 kambing, 10 dengan patungan beli 1 kambing, setelah itu datang ke panitia di masjid, ini kambing kurban kami, pira dengan, ya, yaitu 10 orang, padahal sikit bebek, sah atau tidak? Tidak sah. Seperti yang sering kita ingatkan, kurban kelas itu, ya, kurban kelas. Seorang guru dia mengajar, misalkan dalam satu kelas ada 30 murid, 30 banyak muridnya dalam satu kelas. Apa kata dia? Murid-muridku, keluarkan uang sama-sama 100.000. Berapa yang kumpul? 3 juta. 30 murid dapat uang 3 juta. Langsung gurunya itu beli kambing. Kemudian datang ke panitia, ini kambing kurban 1 kelas. Sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Ya, baik. Ini dia. Jadi pemilik kurban kalau kambing atau domba berapa orang? 1 orang. Adapun kalau sapi, boleh tidak 1 orang? Bagus, nah. 1 orang itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu 1 orang sapi, boleh 2 orang? Boleh. Boleh 3 orang? Boleh. Boleh 4 orang? Boleh. Boleh 5 orang? Boleh. 6 orang? 7 orang? 8 orang? Cukup. Sampai 7. Untuk sapi patungannya sampai 7. Ya. Sapi patungannya sampai 7. Gak boleh lebih daripada itu.
Begitu pula dengan onta. Menurut pendapat kebanyakan ulama, onta juga patungannya paling banyak berapa? 7. Menurut kebanyakan ulama 7. Ada pendapat mengatakan 10, tetapi pendapat 10 ini betul hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kami pernah ngorban sapi 7 orang dan ngorban unta 10 orang. Apa kata para ulama? Itu ketika musim diri di zaman Nabi SAW. Sampai Nabi berikan keringanan unta 10 orang. Karena ada hadis lain Nabi SAW mengatakan unta itu berapa? 7 saja. Sehingga kebanyakan ulama mengatakan unta 7. Cuma tidak perlu pusing masalah unta ini. Kenapa? Nggak ada kita korban unta. Ya pusing nggak kan? Ya. 7 ke 10 ya. Kenapa nggak ada orang korban unta? Alhamdulillah ya. Si perlu dan perhatian adalah hukum yang berkaitan dengan sapi, kambing atau kibas. Karena ini yang banyak. Baik. Jadi ini syarat sah. Syarat sah pemiliknya itu harus dilihat. Kalau kambing atau domba berapa orang? 1. Kalau sapi boleh sampai 7. Ini dari segi kepemilikan. Adapun dari segi pahala boleh rame-rame. Ya. Makanya dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dulu di zaman Nabi SAW ada orang dia beli 1 kambing. Dia yang punya hewan kurban 1 kambing itu, tetapi pahalanya dia masukkan siapa? Keluarganya. Boleh masukkan keluarga, niatkan. Ini kambing, ya. Pemiliknya pelungguh yang punya, pemiliknya pelungguh. Tetapi pahalanya pelungguh niatkan untuk semua keluarga. Kata Syekh bin Baz, walau kanu mi'atan, meskipun jumlah keluarganya 100 orang. Masukkan dia. Yang hidup ataupun yang mati keluarganya masukkan. Ya. Cuma ulama kita beda pendapat keluarga yang mana yang boleh masuk ini. Sebagian ulama mengatakan keluarga yang kita kasih nafkah itu yang boleh masuk. Adapun yang sudah kita tidak kasih nafkah lagi tidak masuk. Contoh misalkan tidak ada anak dewah nikah, anak pelunggu sudah nikah, kemudian sudah beda nafkahnya, maka ini tidak boleh lagi masuk menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan keluarga yang boleh masuk dalam pahala keluarga yang satu rumah meskipun tidak dikasih nafkah. Yang penting sekali balik. Tetapi sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang penting mereka disebut keluarga, baik dikasih nafkah ataupun tidak satu rumah, tetap boleh dimasukkan. Dan tiap pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Kenapa? Pahala Allah itu terlalu luas untuk dibatasi. Pahala Allah terlalu luas untuk dibatasi. Ya. Baik, ini yang tiap pribadi lebih condong kepadanya. Sekali lagi ada beda pendapat tentang sai keluarga si utama. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang penting dia keluarga. Nah, yang penting dia keluarga, maka boleh dimasukkan dalam pahala. Baik. Angka namun dah paham ini jamaah sekalian, tidak ada istilahnya iri di dalam berkorban ini. Tidak ada istilah iri. Sering terkadang suaminya yang korban, istrinya yang ngomeh. Kan tidak doang korban bilang tahun pirang kita. La ilaha illallah. Pirang kita korban. Kan tidak doang korban bilang tahun. Kapan saya akan korban, kata istrinya. Abu Ayyub mengatakan dulu di zaman Nabi yang korban itu ar-rajul kepada keluarga. Yang korban di zaman Nabi itu ar-rajul kepada keluarga. Dia beli syah 1 kambing dan dia niatkan untuk dirinya dan untuk semua keluarganya dalam pahala. Jadi tenang ibu-ibu, tetap dah mau pahala. Kecuali semamanya salah niat. Baru tidak mau pahala. Baik. Jadi nggak ada istilah cemburu itu dalam ibadah kurban ini, karena ibadah kurban ini ibadah keluarga, kata Allah. Ibadah kurban ini ibadah keluarga. Baik. Itu dia tentang pemilik kurban. Yang ketiga tentang waktu penyembelihan kurban. Ini juga berkaitan dengan syarat sah.
Waktunya itu jamaah sekalian, kapan mulai boleh? Setelah selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id mulai boleh menyembelih di sana. Kalau ada Baik. Kalau ada yang nyembelih sebelum sholat Id, sah tidak sembelihannya? Tidak sah. Kalau dia nyembelihnya sebelum sholat Id, tidak sah. Ya, ada seorang sahabat lah, bagus niatnya sahabat ini. Dia sembelih kambing kurbannya sebelum sholat. Bagus niatnya. Apa niatnya? Sengaja dia sembelih sebelum sholat supaya pagi-pagi dimasak, agar selesai sholat langsung dia undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Kan bagus niatnya. Bagus niatnya. Selesai sholat apa kata dia? Mendekat dia kepada Nabi alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lamun tiang, wah tiang nyembelih. Sudah saya sembelih. Kata Nabi alaihi wasallam, syatu kasyatu lahmin. Kambingmu itu hanyalah kambing untuk dimakan saja. Nggak ada nilai korbannya, nggak ada nilai korbannya. Angka dari sini kita bisa tahu niat yang baik saja tidak cukup, harus ikuti aturan. Ibadah ini ikut aturan, ya, bukan sekedar niat yang baik. Kan bagus niatnya mau mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lagu ya salah niat, salah apa? Salah cara. Baik. Jadi waktunya itu setelah selesai sholat Id, setelah selesai sholat Id. Adapun batas akhirnya menurut pendapat yang terkuat ketika tenggelam matahari pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ketika tenggelam matahari tanggal berapa? 13 bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Itu batas akhirnya. Baik. Hukum asalnya jamaah sekalian, sholat siapa yang jadi ukuran di sini? Sholat siapa? Ya. Karena terkadang ada sebagian tempat itu dapat sumbangan hewan kurban dari luar negeri. Ada sebagian kampung dapat sumbangan hewan kurban dari luar negeri. Ya. Contoh misalkan antum di sini di BTN ini dapat sumbangan sapi kurban dari luar negeri. Kebetulan misalkan kita lebaran hari apa? Kamis. Kita lebaran hari Kamis. Kebetulan yang nyumbang ini lebarannya di luar negeri hari Jumat. Berarti saya berjulu. Kita atau mereka? Kita. Misalkan yang nyumbang ini hari Jumat. Baik. Pertanyaannya, boleh tidak antum sembelih hewan kurban sumbangan itu sedangkan pemiliknya belum sholat di sana? Boleh tidak? Pemiliknya kan hari Jumat dia mau lebaran. Pemilik kurbannya. Nah, antum yang disumbangi hari apa? Kamis. Lebih dulu antum. Boleh tidak? Atau kita harus nunggu sampai besok? Boleh tidak? Khilaf di kalangan ulama. Jumhur kebanyakan ulama mengatakan yang menjadi tolak ukur adalah makanul udhiyah, di mana tempat hewan kurbannya, la makanul mudhahi, bukan di mana tempat pengorbannya. Dan itu dia fatwa Lajnah Daimah, Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia. Ya, Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia mengatakan bahwasanya yang jadi tolak ukur adalah lembe tahu hewan kurbannya di mana. Kebetulan di BTN Mas Bagi sembelih sudah dia. Ya, bukan yang dilihat pemilik kurbannya itu, bukan. Jelas atau tidak? Baik. Ini pendapat rata-rata ulama. Ada sebagian ulama seperti Syekh Abdullah Al-Lahim, beliau mengatakan yang jadi tolak ukur adalah pemilik kurbannya. Bertunggu sampai jemaah kata beliau. Ya, tapi wallahu a'lam boleh, ya boleh. Boleh. Baik.
Itu dia berkaitan dengan masalah ini pada jemaah sekalian. Jadi selesai kita dengan masalah syarat sah hewan atau syarat sah kurban. Syarat sahnya berapa? Ya 3. Kalau dijabarkan, diperincikan jadi berapa? 5. Taib. Paham ide ini ke? Taib. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu penyempurna ibadah kurban. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan tetap sah kurbannya, cuman kurang sempurna. Nah, ini yang kedua. Ya. Adapun kalau syarat sah, kalau dilanggar sah atau tidak? Tidak sah. Adapun yang kedua ini, dia sekedar penyempurna saja. Yalah, bil papan tulis ini ya, belum punya prinsip, goyang terus deh. Baik. Yang kedua, penyempurna. Penyempurna. Yang pertama jamaah sekalian, yang berkaitan dengan penyempurna, yang pertama adalah pantangan. Apa arti pantangan? Hal yang harus dihindarkan. Pantangan kepada pemilik kurban. Pemilik. Baik, pantangan kepada pemilik kurban. Apa pantangannya pemilik kurban ini? Kalau sudah niat ngurban dan sudah masuk bulan Dzulhijjah, sekarang sudah masuk atau belum? Karing sekedi, ya. Maka pantangannya adalah jangan dia mengambil 3 hal. Yang pertama, bulu. Bulu apa? Bulu apapun. Bulu mata, bulu hidung, ya. Bulu ketiak, bulu rambut dan seterusnya. Nggak boleh lagi. Ya. Baik. Tapi Ustadz, tiang belum cukuran untuk lebaran. Nanti setelah lebaran baru cukuran. Kalau sudah punya niat ngurban. Kemudian yang kedua yang tidak boleh diambil apa? Kuku. Yang tidak boleh diambil kuku. Baik. Gak boleh lagi potong. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh diambil adalah kulit. Jangan pelungguh, hilangkan kulit dari badan pelungguh bagi yang sudah niat ngurban dan sudah masuk bulan Dzulhijjah sekarang. Mana yang dimaksud dengan kulit, dan ini sering kita sampaikan, yang pecah-pecah kakinya itu, mohon maaf. Ya, di belakang itu banyak yang pecah-pecah. Kadang sebelum masuk bulan Dzulhijjah, pas dengar khotib berkhutbah itu yang dipuruk. Ya, itu. Selesai khotib berkhutbah numpuk di depannya. Pas ditegur apa kata dia, tugas marbot ini. Nah, ini nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Ya, kecuali kalau menyakiti. Maka boleh dihilangkan kalau menyakiti. Contoh, misalkan pelungguh tidak sengaja tiba-tiba kukunya itu mau lepas, tetapi dia belum lepas. Ya, bahasan tiang begelewong. Apa bahasan itu? Nah, jadi sakit sekali. Sedangkan pelungguh sudah niat ngurban, bulan Dzulhijjah sudah niat ngurban, qadarullah kuku ini mau lepas tetapi belum lepas, sehingga setiap kali bergerak sakitnya luar biasa. Ini boleh dihilangkan. Ya. Baik. Iya. Kalau seandainya pantangan ini dilanggar, sah tidak kurbannya? Sah, tetapi tidak sempurna. Sah, namun tidak sempurna. Karena dia melakukan
sesuatu yang haram menurut pendapat yang terkuat. Melanggar larangan ini hukumnya haram, pendapat yang terkuat. Dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya. Naan hewan kurban. Baik. Kesempurnaan hewan kurban. Bukan dari 4 cacat yang tadi. Kalau 4 cacat yang tadi apa? Syarat sah, nggak boleh ada. Tetapi selain daripada cacat yang 4 itu, kekurangan yang lain. Contoh tanduknya patah. Sah atau tidak? Sah. Cuman sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Ya, sah. Bau dan ngorban ngadu sampai si patah tanduknya, bau. Kalau kita bicara tentang boleh atau tidak, akan tetapi ini tidak sempurna. Begitu pula kalau telinganya terbelah. Telinganya terbelah. Ulama membahas baik telinganya itu dia terbelah dari atas ke bawah atau dari belakang ke depan. Contoh misalkan telinganya belah dari atas ke bawah. Atau telinganya ini dia belah dari belakang ke depan. Semuanya ini sah, tetapi tidak sempurna karena dia makruh ini, cacat yang makruh. Ya. Begitu pula yang disebutkan oleh para ulama adalah kalau apa namanya? Apa yang di belakang ini? Ekornya. Kalau ekornya yang putus sah, cuman dia kurang sempurna. Baik. Kemudian berikutnya, yang ketiga berkaitan dengan kesempurnaan, yaitu masalah pengaturan daging kurban. Ini yang penting, pengaturan daging kurban. Baik. Ulama kita mengatakan bagusnya itu daging kurban itu dibagi berapa? Dibagi 3, itu bagusnya. Dibagi 3, itu bagusnya. Baik. Ada yang diambil oleh pemilik kurban, ada untuk dimakan. Yang kedua, ada yang diberikan kepada fakir miskin sebagai apa? Sebagai apa? Sedekah. Yang ketiga, ada yang diberikan kepada orang kaya sebagai apa? Hadiah. Itu dia. Cuman ulama kita mengatakan tidak ada takaran khusus. Berapa kilo yang harus diambil? Di nara takaran khusus. Berapa kilo yang harus disedekahkan? Tidak ada. Berapa kilo yang harus dihadiahkan? Tidak ada. Yang penting sida yang punya pemilik yang punya hewan kurban usahakan dapat makan dari sana. Usahakan dapat makan. Bahkan kita tahu di antara sunnahnya orang yang berkurban, jangan dulu dia makan sebelum berangkat sholat Id, supaya nanti dia yang pertama kali dia makan apanya? Daging kurbannya. Ya cuman bega suenta lapar. Ya ulah ita ngelak ya meroses dia dan seterusnya bega ya. Baik, masak dia. Jadi tidak ada takaran-takaran tertentu, tidak ada takaran tertentu. Dan sering tiang sampaikan ini. Kalau seandainya pelungguh misalkan ngurban kambing dapat 20 kilo. Dapat 20 kilo. Misalkan pelungguh beli seekor kambing, sembelih sendiri di rumah, kemudian potong sendiri, ternyata jumlah dagingnya 20 kilo. Boleh pelungguh ambil 19 kilo, boleh. Hanya 1 kilo yang disedekahkan dan dihadiahkan. Lamun namanya angan dah, sila. Ya. Baik. Silahkan. Yang penting ada yang disedekahkan. Atau dibalik, hanya 1 kilo yang dia ambil, 19 kilo dia bagikan. Bagus. Baik. Baik, itu dia. Pengelolaan daging kurban. Usahakan dapat makan. Karena ada sebagian orang mengatakan tidak boleh pemilik kurban makan dari daging kurban. Dan ini pendapat ini datang disebabkan oleh hadis yang tidak sahih. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan memakan daging kurban tidak sunnah, tetapi wajib, pendapat sebagian ulama. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, wajib. Karena Allah memerintahkan, hukum asal perintah itu apa? Menunjukkan kewajiban. Allah katakan fakulu minha, makan kalian dari daging kurban. Allah perintahkan. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib.
Tapi datang sebagian orang mengatakan, lamun da ngorban di dekanggu akan dari daging korban. Kenapa? Alasannya kalau dia sampai ngorban, kemudian makan dari daging kurban, hari kiamat hewan kurbannya datang dalam kondisi bongkang. Tahu dah bongkang? Ya. Kalau seandainya dia ngorban kambing, kemudian dia ambil kepala kambing tersebut, dia makan, hari kiamat kambingnya itu datang tanpa kepala. Baik. Dan hadisnya tidak sahih. Hadis yang mengatakan istafrihu dhahayakum, perindah hewan kurban kalian, fa innaha matayakum 'ala sirat, karena hewan kurban kalian sebagai tunggangan kalian di atas jembatan. Tidak sahih. Ada yang mengatakan dhaifun jiddan, lemah sekali, bahkan ada yang mengatakan hadis ini mungkar, bahkan ada yang mengatakan maudhu, palsu. Tidak sahih. Ini dia dampak buruk dari hadis yang tidak sahih, sehingga sunnah pun ditinggalkan. Luar biasa kita dianjurkan makan dari daging korban, tiba-tiba di dekanggung akan tidak. Kan may angan ya, baik. Jadi ini dia pengelolaan daging korban. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan pengelolaan daging korban, panitia atau pemilik korban dulu, pemilik korban tidak boleh dia menjual apapun dari kurbannya, dan tidak boleh dia membeli apapun dari kurbannya. Hati-hati. Jual beli, pemilik kurban ini ya, pemilik kurban. Pemilik kurban tidak boleh dia menjual apapun dari kurbannya, tidak boleh dia apa juga? Membeli. Menjual jelas. Ya. Misalkan pelunggu sudah dapat bagian, nyerah sampai kurban ke panitia, kemudian pemilik kurban dipanggil, saya pemilik kurbannya, saya. Nah ini jatah dah. Sisanya akan disedekahkan dan dihadiahkan. Ini jatah pelunggu. Setelah pelunggu dapat jatah itu, dimakan, jangan dijual. Cuma tiang katanya bosan saya makan daging sapi, saya jual saja. Ini berpotensi membatalkan kurbannya. Kalau dia jual, pemilik kurban. Adapun yang tidak ngorban tetapi dapat jatah setelah dia terima, boleh dia jual. Kan sudah kita sebutkan tadi, ada orang miskin dikasih untuk hadiah, ada orang kaya sebagai hadiah. Yang kaya ini dia bosan makan daging sapi, tapi dia dapat jatah. Dia tidak ngorban tapi dapat jatah. Boleh tidak dia jual? Boleh dia. Dia boleh. Tapi si ngepe kurban jangan. Ya, baik. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Kalau saya bosan, sedekahkan dia. Dia udah nggak akan sedekahkan dia. Yang penting jangan dijual. Begitu pula dia tidak boleh membeli kurbannya. Contoh, saya ngorban kambing di rumah, saya sembelih sendiri, saya gecok sendiri, saya potong-potong dagingnya sendiri. Setelah itu saya datang ke Abu Haris, saya baru selesai ngorban, ini untuk antum. 2 kilo saya kasih. Diterima oleh Abu Haris. Setelah diterima saya kata, Abu Haris mau antum jual lagi sama saya? Mau antum jual? Abu Haris mengatakan, baik, ini bisa membatalkan hewan kurban saya. Berpotensi batal. Jadi nggak boleh dia jual, nggak boleh juga dia beli. Pemilik kurban. Jelas gini? Baik. Dan panitia kurban berstatus sebagai wakil pengurban, panitia. Maka jangan panitia coba-coba menjual sebagian daging kurban, ya. Dan jangan dia juga, karena dia berstatus sebagai apa? Wakil. Sebagai wakil, gak boleh dijual. Bahkan itu yang tidak boleh dijual bukan hanya dagingnya. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW menyuruh saya melanjutkan penyembelihan hewan kurban beliau, karena Nabi pada saat itu ngurban 100 onta. Beliau sembelih sebagiannya, tidak mampu beliau lanjutkan. Beliau katakan, Ali, lanjutkan. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Nabi menyuruh kami untuk membagikan luhumuha, dagingnya. Bagi, jangan dijual. Yang kedua, juludaha. Apa arti julud? Kulitnya. Cuman jadi masalah jemaah sekalian, kulitnya ini sering ada yang
ya dibuang-buang begitu. Nah, ini yang membuat para ulama berbeda pendapat akhirnya tentang kulit kurban. Boleh tidak dijual? Kebanyakan ulama mengatakan tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Baik itu pemilik kurbannya atau panitia, tetap nggak boleh. Baik, nggak boleh. Lalu bagaimana? Nanti dia rusak, nggak ada yang mau ngambil. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan satu syarat. Boleh dijual kulitnya kalau memang tidak ada yang mau ngambil. Ketimbang dia jadi busuk, ya. Dengan satu syarat. Apa syaratnya tersebut? Hasil penjualannya disedekahkan. Jangan masuk kantong pemilik kurban ataupun panitia kurban. Jangan masuk. Jangan nanti panitia kurban, nah, Masya Allah ya duit kulit sampi ini katanya. Kemudian cari yang mau beli kulit sampi, dijual ke sana. Kemudian setelah dapat hasil penjualan, panitia bagi-bagi. Batal hewan kurban dengan nanti. Ya, hati-hati ini. Itu dia. Satu-satunya syarat. Ketika kulit kurban itu tidak ada yang mau ngambil ketimbang dia busuk, ya, maka sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad rahimahullah membolehkan menjual dengan syarat nanti hasil penjualannya diapakan? Sedekahkan kepada fakir miskin. Bahkan yang tidak boleh juga dijual itu, ya, adalah wa ajillataha, aksesoris perlengkapan hewan kurban itu, perlengkapannya, itu nggak boleh juga dijual. Kalau di zaman dulu jamaah sekalian, orang beli onta itu sekaligus punggungnya itu ada pelananya, itu tempat duduknya. Wallahu alam, salah seorang ustadz kita dulu, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beli sapi kurban, pas belinya itu sekaligus sama talinya. Talinya itu nggak boleh dijual. Ya, tali kurban itu nggak boleh dijual. Lalu bagaimana caranya? Entah pelungguh ambil sendiri, ya, atau pelungguh sedekahkan, jangan dijual. Ya, baik. Intinya kurban ini tidak boleh diperjualbelikan. Oleh siapa? Pemilik kurban ataupun panitia. Yang terakhir jemaah sekalian, sekali lagi panjang pembahasan masalah ini, cuman yang singkat saja, nanti kita perpanjang kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebagaimana tidak boleh menjual dan memperjualbelikan daging kurban, begitu pula tidak boleh menjadikan kurban sebagai upah. Tidak boleh. Ya. Upah untuk siapa? Upah untuk siapapun. Tukang jagalnya nggak boleh diupah pakai kurban itu. Panitia tidak boleh diupah pakai kurban. Panitia. Kemudian tukang ngesengnya, tahu udah ngeseng? Apa bahasanya? Yang ngawis itu biasanya kan kita beli sapi, sekarang kita tukang ngarap. Kita beli sapi, sekarang kita beli, apa kata kita? Bisa tidak antum jaga sapi ini sampai nanti kami ambil pas ini, ya. Nah, dia ini tidak boleh diberikan upah pakai kurban, nggak boleh. Ingat, yang tidak boleh itu upah, bukan jatah. Kalau jatah aja boleh dia dapat. Ya. Panitia, kanggo mau jatah ke? Lamun dia mau jendara milih jadi panitia. Gorokang sih dah kata mereka, ya, nggak ada yang mau jadi boleh. Jatah, apa maksudnya jatah dan upah ini? Kalau jatah misalkan masing-masing orang sama-sama 1 kilo, sade panitia 1 kilo. Karena dia sebagai warga sini misalkan kasih dia. Yang tidak boleh upah. Mana contohnya upah? Tiba-tiba panitia minta, yang bukan panitia kasih sama-sama 1 kilo, yang panitia 3 kilo. Berarti 2 kilonya ini dia minta upah ini. Ketika disamakan jatahnya, panitia 1 kilo, yang bukan panitia 1 kilo, ngomeh dia panitia. Kan mai angan itu panitia sama dapat kita dengan yang bukan panitia. Mai angannya ini berarti dia sedang minta upah ini. Baik, gak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah, itu gak boleh. Ya. Begitu pula nggak boleh menjadikan kulitnya sebagai upah, kepalanya, kakinya nggak boleh. Lalu bagaimana caranya mengupah mereka panitia? Kasih dari uang pelungguh.
Ya, makanya yang ngorban itu misalkan panitia mengatakan sebenarnya iuran patungan pelunggu sama-sama 2,5 juta. Itu sebenarnya sama-sama 2,5 juta. Tetapi nanti upah untuk ini, upah untuk itu tolong ditambah jadi 2,6 juta. Upahnya dari uang, jangan dari kurban. Jelas atau tidak? Baik. Sama seperti kemarin ada yang bertanya, terkadang kita sudah membuat misalkan jumlah warga di sini misalkan yang akan kita bagikan jumlahnya 90 misalkan, 90 orang. Termasuk panitia. 90 orang. Tetapi untuk jaga-jaga kita buat 100 bungkus. Untuk jaga-jaga. Ya. Kita khawatir jangan-jangan ada yang ketinggalan, tidak ditulis. Pas kita hitung, pas kita daftar 90 orang jumlah yang akan dapat bagian. Tetapi kita buat berapa bungkus? 100. Ketika dibagi ternyata pas 90. Berapa sisanya? 10. Panitia sudah dapat jatah 10. Boleh tidak panitia mengambil sisa yang 10 ini? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh kalau jadi jatah atau hadiah sedekah untuk mereka. Tetapi kalau jadi upah, nggak boleh. Apa perbedaannya jatah dan upah? Ini bagaimana cara membedakannya? Kalau ada sisanya 10, panitia mengatakan kepada pemilik korban, ada sisanya 10 bungkus hewan korban dah. Boleh tidak kami ambil? Ternyata pemilik korban mengatakan tidak boleh. Gara-gara dikatakan tidak boleh, marah-marah mereka. Berarti itu tandanya upah sudah. Tetapi kalau mereka dikasih alhamdulillah, tidak dikasih tidak masalah, berarti itu hadiah insyaallah. Hadiah. Tapi kalau dikasih sujud syukur, ketika tidak dikasih mau berjagur. Baik, ini aja yang ngendang upah ini. Yang ngendang upah ini kasih dia upah dari kepeng ya, dari uang. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, masih berkaitan masalah upah panitia ini. Boleh tidak mengambil sebagian daging kurban yang sudah disembelih? Misalkan ada 5 sapi, baru 1 sapi yang disembelih. Karena ini kerja. Butuh apa? Butuh makan. Baik. Boleh tidak ngambil sebagian dari daging kurban yang pertama itu untuk dimasak? Boleh tidak? Boleh? Baik. Terangi depan panitia apa dengan boleh nih? Boleh, bisa tidak boleh. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Kapan dia tidak boleh? Dia tidak boleh apabila daging yang sudah dimasak itu yang boleh memakannya hanya panitia saja. Dikhususkan untuk panitia, maka ini upah. Jadi dia masak, dia ambil sebagian daging, dia masak. Panitia jumlahnya 20 orang. Datang yang bukan panitia. Idang umbe ini. Betemilu mangan kan ada ilah depe. Umbe kalau panitia anda. Taib. Kalau seperti ini nggak boleh. Taib. Tetapi kalau diambil sebagian dimasak, siapapun boleh makan. Saya sila. Siapa yang mau makan silahkan. Ini sudah ada yang dimasak. Ini boleh karena dia saat itu bukan lagi upah. Jelas atau tidak? Allah Ta'ala ala wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan ya. Masih ada tentunya yang tersisa. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan. Kalau ada
yang berkaitan dengan tema. Apakah fikih kurban sama dengan fikih akekah? Misalnya akekah itu 1 ekor sapi diperuntukkan untuk 7 orang anak. Ya, kalau kurban kan 1 sapi boleh patungan 7 orang kurban. Bagaimana dengan akekah? 1 sapi untuk 7 anak. Baik. Yang pertama, ulama kita terlebih dahulu beda pendapat. Apakah boleh akekah itu dengan menggunakan selain kambing? Ini beda pendapat ulama kita. Menurut mazhab Maliki tidak boleh, harus pakai kambing. Selain kambing tidak boleh, karena mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya apakah boleh akekah menggunakan yaitu jazur, menggunakan onta, maka Aisyah mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Ya, baik. Sedangkan kebanyakan ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali membolehkan akekah menggunakan selain kambing. Onta boleh, sapi boleh. Baik. Cuman kembali mereka berbeda pendapat. Yang membolehkan akekah pakai selain kambing, yang membolehkan akekah pakai sapi, pakai onta, mereka beda pendapat. Boleh tidak patungan? Boleh tidak patungan? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalaupun kita mengambil pendapat yang mengatakan boleh akekah menggunakan sapi ataupun onta, maka akekah itu tidak boleh patungan. 1 anak harus 1 binatang. Berarti 1 anak harus 1 sapi. Tidak bau. Misalkan kebetulan ya pelungguh punya 7 perempuan, 7 keluarga perempuan. Semua mereka sepakat melahirkan di waktu yang sama. Ya, melahirkan. Baik. Kemudian anaknya itu lahir, semuanya perempuan anaknya. Boleh tidak dibelikan 1 sapi untuk 7 anak tersebut? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena akekah itu adalah fidaun. Apa arti fida? Tebusan. Yang namanya tebusan tidak boleh dibagi-bagi. Yang namanya akekah itu tebusan. Tebusan apa? Nabi SAW bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu statusnya tergadai sampai ditebus dengan cara diakekahkan. Dan yang namanya tebusan gak boleh dibagi-bagi. Baik. Paling aman bembe no kalau menakekah. Ya, kenapa? 1 sapi 1 anak kan gak repot ini, mahal. Baik. Jadi ada perbedaan-perbedaan terkait dengan akekah dan korban. Ya, di antaranya masalah ini. Kemudian yang kedua juga sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnahnya kalau daging akekah itu dibagi matangnya, kalau daging kurban sunnahnya dibagi mentahnya. Menurut sebagian ulama dari mazhab Hambali, di antaranya Imam Al-Bahuti dalam kitabnya Kasyaful Qina' dia mengatakan daging kurban wajib dibagi mentahnya, gak boleh dibagi matangnya menurut mereka. Tapi pendapat yang terkuat adalah boleh, cuman lebih bagus mentahnya. Baik, wallahu alam. Bolehkah kita minta daging kurban? Daging kurban. Apa tulisan ini? Karena kita orangnya miskin. Dia tidak perlu minta. Biasanya kan sudah dijatahkan ya. Biasanya sudah dijatahkan. Baik. Ya, biasanya sudah dijatahkan rata-rata di setiap tempat rata-rata sudah dijatahkan. Sebelum ngorban itu sudah didaftar. Kampung ini berapa orang yang akan dapat. Jadi nggak perlu minta. Apanya? Oh, kelewatan. Kalau dia terlewat, ya silahkan, boleh dia minta. Ya, baik. Kalau memang dia miskin. Ana punya teman dulu membangun usaha dengan uang riba. Sekarang alhamdulillah beliau paham dengan dosa riba. Bagaimana cara membersihkan modal yang dulu pernah yang dahulu dipakai yang sudah bertambah banyak? Bagaimana?
Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wasiyatus Sughra, beliau mengatakan bahwasanya bagusnya seseorang yang bertaubat dari suatu dosa, setelah dia bertaubat, dia perbanyak melakukan amalan yang mirip dengan dosa tersebut. Contoh, kalau dulu dia melakukan riba itu dosa berkaitan dengan harta, maka setelah dia bertaubat perbanyak sedekah, ibadah dengan harta. Baik. Kalau dulu dia sering menggibah seseorang, gibah itu dosa apa? Lisan. Maka setelah dia bertaubat, dia sering-sering mendoakan orang itu, ibadah lisan. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka perbanyak sedekah. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ana mempunyai masalah rumah tangga dengan istri yang membuat istri ngambek dan cuek. Ana sudah berusaha untuk merayu dan berdamai, namun istri tetap ngambek dan tidak mau tegur sapa. Ana mau membalasnya dengan ngambek juga, namun ana khawatir masalah tidak bisa cepat selesai. Mohon nasihatnya, mumpung istri lagi mendengar, supaya kondisi cepat kondusif. Ini memperparah suasana ini. Tahu istri dilaporkan ini. Kan udah perparah suasana ini. Pasti nanti kan ada ketua nang tiang katanya. Bani sekali engkau katanya. Toib. Yang pertama, ya, di antara yang sangat ditekankan oleh agama itu, orang yang berbuat salah dia minta maaf, dan orang yang seorang yang sudah minta maaf kepadanya, dia terima maaf tersebut. Maksudnya cari tahu siapa yang salah di sini. Kalau memang pelungguh yang salah, segera minta maaf. Bahkan kalau seandainya dia yang salah, demi maslahat, minta maaf saja. Ya, minta maaf tidak akan merobek bibir antum. Ya, tidak akan. Baik. Kalau seandainya minta maaf tidak juga membuat dia ini, coba rayu dengan cara yang lain. Apa? Ajak dia ke mall. Insyaallah aja jelap ini ya. Ajak dia ke mall. Terkadang butuh ya pengorbanan, memang seperti itu mereka. Ketika daurah kemarin, Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, beliau mengatakan ketika bermuamalah dengan wanita, jangan engkau bermuamalah dengannya menggunakan akal dia, gunakan akal Anda. Jangan gunakan akal dia. Tatkala kita sedang menyikapi bergaul dengan wanita istri kita, jangan kita pakai akalnya dia, pakai akal kita. Jelas atau tidak? Kalau kita pakai akal dia, apa ujung-ujungnya terjadi? Seperti yang sini. Saya ingin balas untuk ngambek juga. Baik. Kalau dalam matematika, min kali min sama dengan plus. Kalau ini tidak, sama dengan min kuadrat dia ini. Dia sudah ngambek, itu min. Pelungguh mau balas ngambek, min kuadrat dia. Hati-hati. Ya. Gunakan akal kita. Jangan pakai akal dia, apalagi perasaan dia, jangan. Ya. Baik. Oleh karena itu segeralah minta maaf. Kalau memang hanya itu yang bisa menyebabkan ini perdamaian antum ya dengan istri antum, maka minta maaf. Meskipun saya ingin anjurkan kepada para wanita, kalau tiang pribadi menganjurkan kepada istri ini yang minta maaf, kalau tiang pribadi, ya. Tetapi kalau memang ada gengsi sama dia, ya sudah, suaminya saja minta maaf. Tapi yang saya anjurkan, kalau memang istri ini mendengar, ya, karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah." Mau tidak aku beritahukan kepada kalian tentang calon bidadari surga? Mau aku beritahukan kepada kalian? Wanita dunia tapi dia akan menjadi calon bidadari surga. Mau? Sahabat mengatakan, mau wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, yaitu seorang wanita
kalau dia yang berbuat salah atau suaminya yang berbuat salah. Perhatikan. Dia yang berbuat salah sebagai istri atau suaminya berbuat salah. Maka dia segera memegang tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuqu ghamdan hatta tarda, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha. Berat ini gengsi wanita itu, luar biasa berat. Cuman ini dia ibu-ibu yang akan menjadi sebab ya seorang wanita menjadi bidadari surga. Ini sebab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Kalau memang sulit bayidakan, mudah-mudahan terjadi bidadara surga. Sulit ya. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Ana menyewa sawah untuk menanam padi dan pada waktu panen apakah biaya sewa dan biaya merawat padi itu dipotong dulu ya baru kita hitung zakatnya? Ya jelas biaya itu diperhitungkan oleh agama. Makanya kan zakat padi orang yang biaya pengairannya itu dari air hujan lebih besar daripada kalau irigasi pakai uang biaya pengairannya. Ini menunjukkan agama kita memperhatikan masalah biaya ini, diperhatikan. Tidak sama, ya. Kalau seandainya itu hujan berapa persen? Berapa persen? 10 kalau hujan. Ya. Tetapi kalau seandainya pakai biaya murni pakai biaya berapa persen? 5%. Sedikit. Bagaimana kalau campur? Sebagiannya biaya, sebagiannya pakai hujan. Bagaimana? Sebagian ulama mengambil jalan tengah yaitu 7,5%. 7,5%. Ya. Jadi yang 10 dikurangin 2,5, yang 5 ditambah 2,5. Jadi 7,5% kata sebagian ulama. Yang ingin tiang sampaikan agama kita memperhatikan masalah biaya ini. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini terakhir silakan. Taib, kalau memang itu harus setelah dibeli hewan kurbannya, kemudian ternyata datang petugas vaksin kemudian melobaginya, maka insya Allah tidak jadi masalah. Itu juga untuk maslahat, ya itu untuk maslahat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ditambah lagi berlobangnya telinga kurban itu dilobaginya itu bukan syarat sah hewan kurban, sekedar kesempurnaan. Apalagi itu disebabkan karena maslahat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.